Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldatinatul Ulum dengan 3 digit yang terakhir 068 dari kelas 2024G. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus apa saja yang akan digunakan untuk mengisi tabel-tabel yang kosong pada data yang telah saya buat. Data tersebut menunjukkan daftar karyawan PT Karya Utama yang berisi nama karyawan, jabatan, gaji pokok, hari kerja, hari hadir, nilai kinerja dalam persentase, dan klasifikasi. Ataupun tabel referensi atau tabel tambahan untuk jabatan dan gaji pokok, di mana untuk gaji pokok ini akan dipindahkan ke sini sesuai dengan jabatannya tersebut. Maka dari itu kita menggunakan rumus follow up, di mana rumus follow up ini digunakan untuk menentukan gaji pokok tiap jabatan karena mampu mencari dan menampilkan data secara otomatis dari data referensi ini berdasarkan nilai tertentu seperti dengan jabatan karyawan. Dan menggunakan rumus follow up ini, proses pengisian data gaji menjadi lebih cepat, akurat, dan konsistensi karena sebuah perusahaan pasti mempunyai banyak karyawan dan itu memerlukan cara yang sangat efisien. Maka dari itu kita menggunakan rumus dari follow up. Lock up tabel referensi kita blok semua dan kita kunci supaya nilainya nanti bisa sesuai dengan tabel referensi untuk gajinya dan nama jabatannya. Kita beri angka 2 karena pada tabel referensi gaji pokok terletak di kolom kedua. Titik koma false. Nah, langsung keluar seperti ini, lalu kita tarik. Nah, dari tabel referensi lalu dimasukkan ke sini, hasilnya sama seperti untuk marketing. Gaji pokok pada tabel referensi misalnya itu sebesar 6 juta dan di sini juga 6 juta. Jadi sama yang selanjutnya kita mencari nilai kinerja dalam persentase. Nilai kinerja ini menggunakan rumus hari hadir dibagi dengan hari kerja dikali dengan 100% karena kita mencari persentase. Nilai kinerja ini digunakan untuk menilai karyawan, apakah karyawan tersebut memenuhi kualitas standar atau enggak. Nah, langsung keluar seperti ini, jadi memudahkan proses dalam menilai kinerja karyawannya. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi kita mempunyai 3 kriteria dalam klasifikasi PT Karya Utama. Yang pertama, jika nilai kinerja lebih dari 90% maka mendapatkan kategori A atau sangat baik, dan jika nilai kinerja 75% sampai 89% maka mendapatkan kategori B atau baik, dan jika nilai kinerja kurang dari 75% maka mendapatkan kategori C atau cukup. Maka untuk mengklasifikasikan nilai kinerja ini kita menggunakan rumus if. Dengan rumus if ini, nilai kinerja yang berupa angka atau persentase ini dapat dikonversi menjadi kategori seperti A, B, dan C ini yang telah kita tetapkan oleh perusahaan. Rumus if ini membantu mempercepat proses analisis data karena Excel akan langsung menampilkan hasil klasifikasi tanpa harus menilai manual satu persatu. If nilai kinerja,
Nilai kinerja lebih besar sama dengan Nah, langsung keluar klasifikasi yang kita tetapkan tadi. Yang selanjutnya kita akan membuat grafik nilai kinerja untuk menyimpulkan tentang nilai kinerja pada PT karya utama ini. Pada garis X terdapat nama karyawan dan pada garis Y terdapat nilai kinerja. Nah, pada grafik nilai kinerja karyawan PT Karya Utama ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan memilih tingkat kinerja tinggi dengan persentase pada 90%, seperti Nisa Rahmawati, Ahmad Paus, dan Intan Permata, dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kehadiran yang baik dan konsistensi karyawan dalam bekerja. Namun, terdapat beberapa karyawan dengan nilai kinerja lebih rendah, seperti Rian Saputra ini mendapatkan persentase sekitar 77% yang menunjukkan bahwa perlu peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran agar kinerja seluruh tim pada PT Karya Utama semakin optimal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.